Awalnya pria ini dihina oleh ibunya sendiri karena jualan bakso keliling. Tak disangka, 1 tahun kemudian jadi pengusaha terkenal. Pandi terkejut saat atasannya menyerahkan sebuah surat berisi keputusan yang akan mengubah hidupnya. Surat PHK. Dengan tangan bergetar, Pandi membuka amplop itu dan membaca isi suratnya. Kata-kata dalam surat itu terasa seperti pukulan telak. Dengan nafas tertahan, Pandi berusaha mengumpulkan keberanian untuk menemui atasannya. Berharap bisa membujuknya agar mengurungkan niat PHK tersebut. "Pak, tolong jangan PHK saya, Pak. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Saya butuh pekerjaan ini," kata Pandi, memohon dengan suara penuh harap. Namun atasannya hanya menggelengkan kepala. Tampak tak berdaya juga dalam menghadapi situasi ini. "Maaf Pandi, ini keputusan perusahaan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya demi efisiensi dan kemajuan teknologi," jawab sang atasan dengan nada datar. Seolah sudah terbiasa dengan keluhan dari pemohon serupa. Pandi merasa lemah seketika. Ia kembali ke ruangan kerjanya dengan langkah gontai. Menatap nanar surat PHK yang kini terasa berat di tangannya. Beberapa rekan kerjanya juga mengalami nasib yang sama. Mereka tertawa getir, seolah mentertawakan nasib karir mereka yang harus berhenti karena PHK dan perkembangan teknologi yang tak bisa dihindari. Dengan hati hancur, Pandi mulai membereskan barang-barangnya dari meja kerja. Foto-foto keluarga, piala penghargaan kecil, dan beberapa barang pribadi lainnya dimasukkan ke dalam kardus. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan air mata yang hampir tumpah. Saat ia hendak keluar dari kantor, seorang pegawai HRD mendekatinya dan memberikan amplop berisi pesangon. "Ini untuk kamu, Pandi. Semoga bisa membantu selama mencari pekerjaan baru," kata pegawai itu dengan simpati. Pandi mengangguk lemah, tidak tahu berapa jumlah uang dalam amplop itu, dan merasa itu tak cukup untuk mengatasi kepanikan dan ketidakpastian yang kini melingkupi dirinya. Bersama beberapa rekannya yang juga terkena PHK, Pandi berjalan keluar dari perusahaan. Suasana di luar kantor tampak biasa saja. Tapi di dalam hati Pandi, segalanya terasa runtuh. Ia merasa dunia seolah berhenti sejenak, dan ia tidak tahu apa yang harus ia katakan kepada ibunya. Di perjalanan pulang, Pandi terus memikirkan bagaimana caranya memberitahu ibunya. Ibunya sangat bergantung padanya, terutama setelah ayahnya meninggal. Ia tahu ibunya akan sangat kecewa dan marah. Ibunya yang selalu menuntut kesempurnaan dari Pandi, yang berharap besar pada anak laki-laki satu-satunya. Setibanya di rumah, Pandi duduk di kursi ruang tamu, memandangi amplop pesangon yang masih tertutup rapat. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari keberanian untuk menghadapi ibunya. Ibunya mendekat, menyadari ada yang tak beres dari wajah Pandi yang lesu. "Pandi, ada apa? Kenapa kamu pulang cepat?" tanya ibunya dengan nada cemas. Pandi menunduk, merasakan beban di dadanya semakin berat. "Bu, Pandi kena PHK," katanya lirih. Ibunya terkejut dan ekspresinya berubah dari cemas menjadi marah. "Apa? Kenapa bisa begitu? Kamu pasti tidak bekerja dengan baik," seru ibunya dengan nada tinggi. Pandi mencoba menjelaskan bahwa ini adalah keputusan perusahaan yang tak bisa ia hindari. Namun ibunya terus menyalahkannya. "Bagaimana kita bisa hidup sekarang? Uang tabungan kita tidak banyak, Pandi. Apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya. Suaranya penuh kekecewaan dan kekhawatiran. Dengan berat hati, Pandi menyerahkan amplop pesangon kepada ibunya.
Ini Bu, uang pesangon dari perusahaan. Mungkin bisa membantu sementara, katanya. Ibunya membuka amplop itu dan melihat isinya. Hanya ini? Bagaimana kita bisa bertahan dengan uang segini? Katanya dengan nada sarkastik. Pandi hanya bisa menunduk, merasa semakin terpuruk. Uang ini hanya cukup untuk membeli 1 kalung. Ibu mau membelinya sekarang. Ibunya langsung keluar rumah ingin pergi ke pasar. Membelanjakan uang Rp500.000 dari pesangon untuk 1 perhiasan. Pandi menatap ibunya seolah ingin mencegahnya, karena itu uang terakhir yang ia berikan pada ibunya. Uang tabungannya ingin digunakan untuk mencari pekerjaan baru. Namun Pandi tidak ingin dianggap durhaka. Maka dengan sedikit tidak rela, hanya menatap punggung ibunya pergi, meninggalkannya di ruang tamu. Malam itu, Pandi duduk sendiri di kamar, merenungkan masa depannya yang tampak suram. Namun ia tahu bahwa ia harus bangkit dan mencari jalan keluar. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan baru, apapun itu, dan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa ia dan ibunya bisa bertahan. Meskipun tantangan di depan mata tampak besar, Pandi bertekad untuk tidak menyerah. Dengan dukungan dan doa, ia yakin bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. Pandi membuka laptop miliknya, mencari pekerjaan di internet. Setidaknya ia menemukan lowongan pekerjaan yang memang ia miliki pengalamannya, sehingga tidak membutuhkan waktu lama demi mempelajari pekerjaan baru. Melihat trending teratas dipegang oleh makanan, Pandi jadi berpikir, semisal ia menjual makanan atau menjadi distributor makanan, bukankah itu lumayan? Apalagi makanan adalah kebutuhan utama manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan, jadi usaha makanan tidak akan pernah sepi. Seolah tersiram semangat baru, Pandi mendapat harapan di hatinya. Ia tersenyum sumringah, semakin mengulik tentang makanan. Melihat banyaknya ide-ide jualan makanan di internet, Pandi menjadi bingung harus memilih apa. Teringat pepatah, mulailah dari apa yang kamu sukai. Maka Pandi memilih makanan kesukaannya, yaitu bakso. Namun terlintas dalam benaknya, bukankah membuat bakso lebih susah daripada ide jualan yang barusan ia lihat? Menurut Pandi, membuat bakso memerlukan keahlian serta kerja cerdas. Walau begitu, Pandi tetap akan mencoba. Setelah menentukan apa yang hendak ia lakukan, Pandi lega. Naik ke tempat tidur, lalu mulai membayangkan kehidupan layak yang akan diusahakan olehnya. Dalam tidur, Pandi merasa tidak sabar untuk menemui hari esoknya. Pagi itu, Pandi terbangun dengan tekad baru. Setelah merenung panjang mengenai masa depannya, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan di dunia kuliner, khususnya bakso, makanan favoritnya. Tanpa memberitahu ibunya, Pandi bergegas pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Sesampainya di pasar, Pandi berusaha memilih bahan dengan cermat. "Bu, daging sapi yang segar ya," kata Pandi kepada penjual daging. "Ya Mas, ini daging sapi yang sudah digiling pagi ini," jawab penjual sambil membungkuskan daging untuk Pandi. Setelah semua bahan terkumpul, Pandi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia menunggu ibunya keluar rumah agar bisa bebas bereksperimen di dapur. Saat ibunya pergi, Pandi langsung menyiapkan bahan-bahan sambil menonton video tutorial di ponselnya. Di dapur, Pandi memulai dengan mencampur daging giling, tepung tapioka, dan bumbu-bumbu lainnya. Ia berusaha mengikuti langkah-langkah dari video tutorial dengan teliti. "Semoga berhasil," gumamnya. Namun ketika bakso-bakso itu dimasukkan ke dalam air panas, semuanya hancur. Pandi menatap dengan kecewa adonan yang berantakan. "Yah, gagal," keluhnya sambil menghela nafas. Esok harinya, Pandi kembali ke pasar. Dalam perjalanan pulang, ia melihat tukang bakso langganannya.
Ia memutuskan untuk berhenti sejenak. "Pak, pesan 1 porsi bakso ya," kata Pandi. "Siap mas, sebentar ya," jawab tukang bakso sambil mulai menyiapkan pesanan Pandi. Sambil menunggu, Pandi mengutarakan niatnya. "Pak, saya lagi coba bikin bakso sendiri di rumah. Tapi kemarin bakso saya hancur di air panas. Ada tips biar nggak hancur nggak, Pak?" Tukang bakso itu tersenyum. "Oh, gampang mas. Adonannya harus pas, nggak boleh terlalu lembek. Dan tangan harus dibasahi dulu sebelum membentuk bakso." Pandi mencatat semua yang dikatakan si tukang bakso. "Terima kasih banyak, Pak. Tipsnya sangat membantu." Kembali ke rumah, Pandi mencoba lagi dengan semangat baru. Ia mengikuti saran tukang bakso dan lebih berhati-hati dalam membentuk adonan. Kali ini, baksonya tidak hancur saat dimasak. Namun, rasanya masih kurang. Pandi terus mencoba, menyesuaikan bumbu dan tekniknya. Setiap kali gagal, ia belajar sesuatu yang baru. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Pandi merasa cukup puas dengan hasilnya. Ketika ibunya pulang sore itu, Pandi menyajikan semangkuk bakso. "Bu, coba deh bakso ini," kata Pandi dengan harapan di matanya. Walaupun dia belum mengutarakan keinginannya menjual bakso, ia ingin ibunya mencicipi. Ibunya mencicipi bakso tersebut dan tersenyum lebar. "Enak, Pandi. Kamu beli di mana ini?" Pandi merasa lega dan bahagia. Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan ibunya. Usahanya tidak sia-sia. Dan ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan di masa depan. Pandi terus mengembangkan resep baksonya. Ia mulai mencoba berbagai variasi bumbu, menambahkan bawang goreng, dan sedikit lebih banyak garam. Setiap kali mencoba, ia merasa semakin yakin dengan pilihannya untuk terjun ke dunia kuliner. Hari demi hari, Panji semakin mahir membuat bakso. Ia bahkan mulai membagikan hasil percobaannya kepada tetangga dan teman-temannya. Respon positif yang ia terima membuatnya semakin bersemangat. Setelah dirasa yakin dengan bakso buatannya, Pandi mulai menekatkan untuk berjualan bakso keliling. Ia membeli gerobak bekas dan memperbaikinya dengan bantuan seorang teman. Setelah semuanya siap, Pandi memulai usaha barunya. Bakso enak, silakan dicoba," seru Pandi setiap sore keliling dari rumah ke rumah, bahkan sampai lintas desa. Ia menjajakan baksonya dengan semangat. Usahanya mulai menarik perhatian tetangga dan orang-orang yang melihat. Mereka yang mencoba bakso buatan Pandi memberikan pujian dan mulai menjadi pelanggan tetap. Perlahan tapi pasti, usaha bakso Pandi mulai terkenal. Satu malam, setelah hari yang panjang melayani pelanggan, Pandi pulang ke rumah sambil mendorong gerobaknya. Dari senyum yang mekar itu, Pandi sangat bahagia. Namun begitu ia melihat ibunya berada di depan pintu, sambil melipat tangan di dada, lalu menatapnya tajam, senyum Pandi surut. "Assalamualaikum, Bu." Pandi memarkirkan gerobaknya di pekarangan rumah, menguncinya dengan rantai, menghampiri ibunya. Hendak mencium punggung tangan ibunya. Belum sempat menyentuh tangan sang ibu, tangan itu menghindari. "Pandi, Ibu tidak menyangka kamu mengambil jalan ini. Berjualan bakso." Ibu terkakak kecewa. "Ibu menyekolahkanmu tinggi-tinggi, tapi kamu malah jualan bakso keliling. Apa kamu gak ngehargain ibu?" Pandi menunduk sedih. Ia tidak bermaksud seperti ini. Ia hanya berusaha membuat peluang pekerjaan karena PHK di perusahaannya. Ia tidak punya pilihan lain karena perusahaan manapun sudah menerapkan PHK. "Ibu malu punya anak jualan bakso keliling." Kalimat itu menusuk hati Pandi. Seolah ia bukan lagi menjadi anak ibu.
Pandi menatap ibunya dengan sedih, hendak mengambil tangan ibunya untuk dicium. Namun ibunya langsung berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan Pandi yang gemetar di luar, merasa bersalah. Pagi itu, Pandi merasakan dinginnya udara pagi yang menusuk tulang. Ketegangan antara dirinya dan ibunya semakin terasa sejak kejadian terakhir. Mereka jarang bicara, bahkan sekedar saling menyapa. Setiap kali Pandi mencoba memulai percakapan, ibunya hanya merespon dengan dingin atau tidak merespon sama sekali. Meski begitu, Pandi tetap berusaha menjalankan usahanya berjualan bakso keliling. Hari itu seperti biasa, Pandi mendorong gerobaknya keluar dari rumah. Langit terlihat cerah, tetapi hatinya tetap mendung. Hasil berjualan tidak sebaik sebelumnya. Pandi mulai menyadari bahwa ketidaksemangatannya mempengaruhi usahanya. Di tengah perjalanan, Pandi berhenti sejenak, menatap gerobaknya yang masih penuh dengan bakso. Apakah ini semua sia-sia? Gumamnya pada diri sendiri. Namun ia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Ia harus terus berjuang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang meskipun sedang marah, tetap menjadi orang yang paling ia sayangi. Hari itu, Pandi hanya berhasil menjual sedikit bakso. Sisa bakso yang masih banyak, ia bungkus dan bagikan kepada tetangganya. Sebelum pulang, Pandi menyisihkan satu porsi bakso untuk ibunya. Ia meletakkannya di meja makan dengan harapan ibunya mau mencicipi. Pagi berikutnya, Pandi bangun dengan perasaan cemas. Ia berjalan menuju meja makan dan melihat bahwa bakso yang ia letakkan semalam masih utuh. Ibu tidak menginginkannya, pikirnya dengan sedih. Ia menghela napas panjang, mengambil bakso itu dan pergi berjualan lagi. Walaupun ia berjuang sendiri, ia tetap bertahan. Selama setahun penuh, Pandi terus berjualan bakso keliling dengan konsistensi yang luar biasa. Meskipun hubungan dengan ibunya tidak membaik, ia tidak pernah berhenti berusaha. Setiap hari ia bekerja keras, mencari pelanggan, dan terus meningkatkan kualitas baksonya. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai membuahkan hasil. Pandi mulai mendapatkan pelanggan tetap yang menyukai baksonya. Berkat usahanya yang tak kenal lelah, ia mampu membuka warung bakso pertamanya. Warung itu segera menjadi populer di kotanya. Keberhasilannya membuka kesempatan untuk membuka cabang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam waktu 1 tahun, Pandi memiliki 3 cabang warung bakso di kota kelahirannya. Dan beberapa di kota-kota lain. Suatu sore, setelah menutup warung, Pandi duduk di teras rumahnya, merenungi perjalanannya yang penuh liku. Ia merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Tetapi masih ada satu hal yang mengganjal di hatinya, hubungannya dengan ibunya. Tiba-tiba, ibunya keluar dari rumah dan duduk di sebelah Pandi. Pandi, kata ibunya dengan suara lembut yang jarang ia dengar selama setahun terakhir. Ibu minta maaf, ibu salah telah marah padamu selama ini. Pandi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Bu. Akulah yang seharusnya minta maaf. Aku tahu ibu kecewa dan aku seharusnya bisa lebih baik. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen keheningan yang penuh makna. Kemudian ibunya berkata, Pandi, ibu bangga padamu. Kamu sudah bekerja keras dan membuktikan bahwa kamu bisa sukses meskipun banyak rintangan. Pandi merasa beban di hatinya mulai menghilang. Terima kasih, Bu. Dukungan ibu sangat berarti bagi saya. Malam itu, Pandi dan ibunya duduk bersama, menikmati bakso buatan Pandi yang kini telah menjadi simbol kesuksesannya. Bukan hanya sukses dalam bisnis, tapi juga dalam memperbaiki hubungan dengan ibunya.
Meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, akhirnya mereka menemukan jalan kembali ke satu sama lain dengan cinta dan kebanggaan yang lebih besar dari sebelumnya. Ibunya tersenyum dan memeluk Pandi. "Kamu anak hebat, Pandi. Ibu bangga padamu." Malam itu, Pandi merasa sangat bersyukur. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia telah belajar bahwa dengan tekad, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang tercinta, impian bisa menjadi kenyataan. Pandi yakin bahwa ini baru permulaan dari kesuksesannya di masa depan. Pandi duduk di ruang tamu, mengingat kembali momen-momen sulit yang telah ia lalui bersama ibunya. Sejak mereka berbaikan, hubungan mereka semakin erat dan penuh kebersamaan. Setiap hari, ibunya membantu di warung bakso, memasak, melayani pelanggan, dan terkadang sekedar menemani Pandi berbincang-bincang di sela-sela kesibukan. Suatu pagi, Pandi dan ibunya memutuskan untuk membuka warung lebih awal. "Bu, bagaimana kalau kita tambahkan menu baru?" tanya Pandi sambil menyiapkan bahan bakso. Ibunya tersenyum dan berkata, "Ide yang bagus, Nak. Kita bisa mencoba resep bakso urat yang lebih gurih." Mereka pun mulai bereksperimen di dapur, mencampur bumbu dan daging dengan takaran yang pas. Suasana di dapur terasa hangat dan penuh tawa. Setiap kali Pandi membuat kesalahan, ibunya mengoreksinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Begini caranya, Pandi," ujar ibunya sambil menunjukkan teknik menggulung adonan bakso dengan tangannya yang terampil. Pandi mengamati dengan seksama, berusaha meniru gerakan ibunya. Perlahan-lahan, ia mulai menguasai teknik tersebut. Bisnis bakso mereka semakin maju, dan semakin banyak pelanggan yang datang ke warung. Mereka sering mendapat pujian atas kelezatan bakso dan keramahan layanan. Setiap kali mendapat pujian, Pandi selalu tersenyum bangga, merasa usahanya tidak sia-sia. "Bu, kita berhasil," kata Pandi suatu malam ketika mereka sedang menghitung pendapatan harian. "Warung kita makin dikenal orang." Ibunya menatap Pandi dengan penuh kasih. "Ibu selalu percaya padamu. Kamu bekerja keras dan pantang menyerah, Pandi. Itulah yang membuat kita berhasil." Kebersamaan mereka semakin kuat ketika Pandi mendapat ide untuk membawa ibunya ke Tanah Suci sebagai bentuk syukur atas keberhasilan mereka. "Bu, bagaimana kalau kita pergi umroh?" tanya Pandi suatu hari. Ibunya terkejut dan air mata mengalir di pipinya. "Benarkah, Nak? Ibu selalu bermimpi bisa ke Tanah Suci." Pandi mengangguk, matanya pun berkaca-kaca. "Iya, Bu, ini sebagai bentuk terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang Ibu." Perjalanan ke Tanah Suci menjadi momen yang sangat emosional bagi mereka. Di sana, Pandi dan ibunya merasakan kedamaian yang luar biasa. Saat berada di depan Ka'bah, Pandi memeluk ibunya erat. Air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Bu, atas semua yang Ibu lakukan untuk saya." Ibunya membalas pelukan Pandi sambil berbisik, "Ibu bangga padamu, Pandi. Teruslah menjadi anak yang baik dan berbakti." Mereka berdoa bersama, memohon keberkahan dan kelancaran untuk masa depan mereka. Momen itu menjadi kenangan indah yang tak terlupakan, mengukir rasa syukur dan kebersamaan di hati mereka. Setelah kembali dari Tanah Suci, semangat mereka semakin membara. Bisnis bakso mereka semakin berkembang, membuka cabang di beberapa kota. Pandi dan ibunya bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi. Setiap hari mereka selalu menyempatkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Kini Pandi tidak hanya meraih kesuksesan dalam bisnis, tapi juga berhasil membangun kembali hubungan yang kuat dengan ibunya. Dukungan dan kasih sayang ibunya menjadi pilar utama dalam hidupnya.
Mereka telah melalui masa-masa sulit dan keluar sebagai pemenang, dan membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kasih sayang, segala rintangan dapat dilalui. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Mereka menikmati setiap momen kebersamaan, mengingatkan diri untuk selalu bersyukur atas segala pencapaian dan keberkahan yang telah mereka terima. Dan yang terpenting, mereka menyadari bahwa kekuatan cinta dan dukungan keluarga adalah hal terpenting dalam hidup.